Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton. Di video ini adalah video spesial karena saya akan membawa tutorial dari video hari ini sampai kira-kira di 15 sampai 20 video ke depan itu kita membahas mengenai dasar-dasar Android Studio. Karena teman-teman banyak yang tanyakan, banyak yang minta tolong kalau bisa dibuatkan tutor Android Studio dari dasar. Oke. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira apa saja yang harus saya siapkan untuk belajar Android Studio? Yang pertama itu pastinya adalah perangkat komputer, bisa laptop ataupun komputer. Kemudian pastikan juga komputer atau laptop teman-teman tuh terkoneksi dengan internet yang stabil. Dia bukan internet yang cepat tapi internet yang stabil, karena Android Studio itu tidak butuh kecepatan tapi stabil. Oke. Kemudian untuk speknya, saya sudah cantumkan beberapa spek di sini. Di sini sudah ada spek minimum, spek yang paling kira-kira yang minimal. Untuk CPU di sini kita gunakan kalau bisa yang paling minimum adalah Core i3. Oke. Kemudian untuk RAM itu 4 GB dan lebih besar lagi lebih baik. Kemudian untuk penyimpanan di sini saya tidak gunakan hard disk, saya rekomendasikan gunakanlah SSD. Biar lebih cepat dan tidak ada lag. Kemudian di OS apa saja sih kita bisa menginstal Android Studio? Untuk OS nya ini ada 4, ini sesuai di situs resmi dari Android Studio. Yang pertama bisa untuk Windows, kemudian untuk Linux, untuk Mac, dan untuk Chrome OS besutan dari Google. Untuk saya di sini spek saya gunakan Linux. Linux Debian OS turunan dari Debian. Kemudian untuk prosesornya di sini saya gunakan Core i5, Intel Core i5 generasi keempat dengan RAM 4 GB awalnya. Jadi laptop ini saya beli bekas dengan harga 3.500.000. Kemudian saya upgrade, saya tambahkan RAM yang awal RAM-nya 4 GB dan masih menggunakan hard disk. Saya beli RAM 8 GB sekitar harganya 800-an ribu, 800 ribu, ya sekitar segitulah, sekitar 400 ribu, sorry. Kemudian untuk SSD saya beli sekitar 800 ribu, jadi total saya upgrade sekitar 1.100.000, kurang lebih seperti begitu. Jadi total laptop saya ini adalah 4 juta ya, 4 juta sekian lah. Oke. Untuk RAM saya tadi kita kembali RAM saya itu awalnya yaitu 4 GB, kemudian saya upgrade ke 8, saya tambahkan RAM lagi 8 GB, jadi total RAM saya itu 12 GB. Dan SSD adalah saya gunakan merek Vigen dengan ukuran 480 GB. Oke. Kalau teman-teman mau gunakan SSD lain ada bisa Samsung, Adata ataupun yang lain. Tapi kalau saya rekomendasikan gunakan saja Vigen karena dia lebih murah. Dan kalau untuk masalah kecepatan, alhamdulillah saya sudah gunakan laptop saya ini sekitar 3 tahun dan sampai sekarang belum ada kerusakan, padahal ini adalah laptop bekas. Oke. Di sini juga kalau teman-teman mau mengupgrade SSD ataupun mau beli RAM, saya juga sediakan di toko saya jualan di Tokopedia. Nama toko saya itu Azwar Halimun, nanti teman-teman cari saya di Tokopedia. Di sini saya jual RAM dan SSD. Untuk SSD saya paketkan dengan KD. Ini adalah RAM yang saya gunakan 8 GB DDR3. Kemudian untuk SSD nya saya beli yang ini, jadi total upgrade saya sekitar 1 juta lebih nih. Oke. Kalau teman-teman mau beli, silakan, saya rekomendasikan mungkin beli saja yang ini, yang 240 GB sudah, saya rasa ini sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Kalau teman-teman juga mau beli toko lain ada yang lebih murah, silakan, itu tidak masalah.
Oke, kita kembali ke Android Studio. Kemudian dari spek ini, oke. Kemudian bagaimana sih cara kita menginstal Android Studio? Oke. Yang pertama itu buka dulu Chrome, bisa gunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Kemudian ini situsnya namanya developer.android.com/studio. Kalau teman-teman mau download, caranya mudah, tinggal kalau seandainya malas menulis linknya, tinggal tulis saja download Android Studio. Oke. Sorry juga untuk di tutor saya ini, jadi saya hanya membahas mengenai menggunakan OS Linux karena saya tidak menggunakan Windows, saya tidak punya Windows, dan memang saya juga kurang suka dengan Windows, soalnya Windows mulai dari instalasi, terus penggunaan resource kayak antivirus dan lain-lain sangat banyak, dan saya rasa juga akan memberatkan. Jadi saya rekomendasikan teman-teman gunakan saja Linux. Linux itu lebih ringan, kemudian dia tanpa antivirus, tidak perlu lagi memikirkan driver dan lain-lain, dia sudah komplit, tinggal pakai. Oke. Kemudian kita lanjut ke download Android Studio-nya. Untuk mendownload Android Studio, nanti teman-teman buka saja Google, kemudian ketikkan saja di Google download, atau di sini boleh sama saja download Android Studio. Oke. Kemudian ada halaman, tampil di list halaman yang paling pertama, tinggal diklik saja ini developer Android.studio. Nanti saya akan sematkan linknya di kolom deskripsi dan link toko saya di kolom deskripsi juga, siapa tahu teman-teman ingin berminat untuk membeli. Oke. Di sini sudah ada halaman Android Studio. Ada logo Android Studio dan beberapa teks penjelasan lainnya. Kemudian ada tombol download. Untuk tombol downloadnya dia otomatis. Jika teman-teman menggunakan Linux, maka dia nanti langsung menyediakan untuk versi Linux. Oke. Jika teman-teman menggunakan Windows, juga nanti akan tersedia untuk versi Windows nanti secara otomatis. Untuk ukurannya dia 865 MB, tidak sampai 1 GB. Kemudian jika teman-teman misal ingin mendownload, teman-teman menggunakan Windows kan, tapi teman-teman ingin mendownload untuk versi Linux, tinggal download option. Oke, ini sudah ada opsinya. Di sini sudah tersedia beberapa platform Windows, Mac, Linux, dan Chrome OS. Untuk Windows dia ukurannya sekitar 871 MB, Mac juga ukurannya agak sedikit lebih kecil, 856 MB, dan Linux juga tidak terlalu lebih kecil di atas Mac, lebih besar di atas Mac sedikit, tapi dia tidak sebesar Windows. 865 MB, dan yang paling kecil itu Chrome OS. Chrome OS ini adalah OS dari besutan dari Google. Dia ukurannya 725 MB dengan format Debian ya. Oke. Kemudian untuk kita lanjut lagi ke bawah, nih ada speknya, sistem requirement-nya, ada Windows, Mac, dan Linux. Nah, teman-teman baca saja. Di sini saya hanya bacakan untuk Windows, Linux. Untuk Linux, desktopnya boleh GNOME, KDE ataupun lainnya. Kemudian dia sistemnya 64 bit. RAM-nya juga boleh 4 GB, kalau bisa lebih lagi lebih bagus lagi, dan lain-lain. Nanti teman-teman baca saja. Oke. Kita kembali ke halaman paling atas. Sekarang tinggal kita download Android Studio-nya. Ukurannya sekitar 860 MB. Kita klik download. Kemudian di sini ada persetujuan download. Oke. Kemudian nanti kita checklist saja I have read dan bla 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 bla. Kemudian tekan download Android Studio for Linux atau for Windows nanti kalau teman-teman pakai Windows. Oke. Nanti ditunggu saja downloadnya, dia formatnya itu Target Z. Kita sudah selesai mendownload, jadi video saya pause saja. Saya sudah selesai mendownload dengan format Target. Kemudian saya ekstraknya tinggal klik kanan, nanti ada tulisan ekstrak karena dia seperti zip RAR. Ini sudah ada foldernya, saya simpan di folder home, folder utama, namanya Android Studio. Oke, jadi cara untuk menjalankan Android Studio sangat mudah karena di Linux Studio sistemnya portable.
Jadi tidak perlu kita menginstal, tinggal kita jalankan saja aplikasinya. Jadi untuk caranya itu pertama kita untuk menjalankannya ada di direktori Android Studio, kemudian bin, kemudian ini eksekutornya itu Studio SH. Oke. Caranya itu sangat mudah. Tinggal kita buka terminal. Supaya lebih mudahnya tuh klik kanan di folder ini, kemudian ada ini open with terminal. Oke. Langsung masuk ke direktori dari Android Studio /bin. Oke. Jika teman-teman juga ketika misal di Linux kita mengklik kanan tidak ada open in terminal, teman-teman tinggal buka saja terminal, konsol, Ctrl Alt, kemudian tinggal ketikkan cd. Karena defaultnya berada di home, tinggal kita panggil saja Android Studio. Oke. Kemudian bin dan jajeng sudah masuk. Oke, sama saja ya. Kemudian karena ini baru pertama kali kita download, mungkin dia butuhkan hak akses untuk file atau izin. Jadi kita beri dulu izin. Caranya itu kalau di Linux chmod, kalau di Windows dia tanpa begitu, tinggal klik saya 2 kali. Kemudian next dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau di Linux dia sangat mudah, tidak perlu kita install, tinggal chmod. Oke. Tambah X dan Studio SH. Ini ya nama filenya. Kemudian enter, pasangan sudo. Oke, sudah selesai. Kemudian kita jalankan, tinggal kita tekan titik. Oke. Oke. Titik, kemudian slash, kemudian Studio SH, kemudian enter. Oke. Dan Android Studio sudah terbuka. Oke, tunggu saja. Oke. Kemudian ada tampilan Android Wizard seperti ini, Wizard Setup. Kemudian kita tekan next. Bisa pilih custom ataupun standar. Sekedar info, jadi ini kita tidak perlu lagi download JDK ataupun lainnya atau SDK, dia sudah otomatis. Semua sudah include di dalam Android Studio. Saya tidak tahu kalau di Windows begitu juga atau tidak, tapi teman-teman coba saja. Kemudian next. Kemudian Dracula, bisa pilih tema di sini, bisa Dracula, bisa light. Kemudian next saja, saya pilih Dracula. Kemudian nanti di sini ada permintaan download komponen. Dia akan download JDK-nya secara JRE secara otomatis ini. Kemudian SDK-nya juga. Jadi kita tidak perlu melakukan setting segala rupa. Hanya tinggal next saja. Kemudian next. Kemudian finish, nanti akan terjadi proses download seperti ini. Teman-teman tunggu saja dan pastikan koneksi internet teman-teman stabil, harus stabil ya. Ini selesai. Tadi saya pause videonya biar tidak terlalu banyak makan waktu. Setelah selesai kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada tampilan Welcome to Android Studio dan versinya. Kemudian tinggal teman-teman start new project. Oke. Nanti sebentar di sesi kedua kita itu. Kemudian bagaimana sih caranya supaya saya buka Android Studio tidak perlu melalui lagi terminal atau konsol? Caranya sangat mudah. Di sini Android Studio sudah menyediakan juga untuk Linux, namanya configure. Oke. Kemudian create desktop entry, tinggal diklik saja. Kemudian boleh di create all user, bisa tidak, di sini saya klik saja. Minta password 1. Oke, sudah selesai. Dan ikonnya sudah ada di sini, tinggal kita cari saja Android Studio. Oke, ini sudah ada. Jadi teman-teman kalau mau buka tinggal klik saya Android Studio, sudah aman, tidak ada lagi pakai perintah, tinggal gunakan. Oke. Jadi mungkin cuma ini saja tutor hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami ataupun terlalu cepat, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga akhir kata, bila kita video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini silahkan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan bagikan ke sosmed teman-teman. Jangan lupa juga ikuti Instagram saya @azwarboton dan Instagram official kami @alexboton_official.
Jangan lupa juga jika teman-teman ingin mengupgrade, silakan kunjungi toko saya dan masih banyak lagi produk yang belum sempat saya publish di sini. Oke, akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, jangan patah semangat, karena orang yang ingin belajar itu tidak akan patah semangat. Dan sampai jumpa lagi di tutor selanjutnya. Bye bye.